teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan melanjutkan cerita dari novel Indigo. Buat kalian yang belum nonton episode 1, kalian bisa klik di atas sini atau di kolom deskripsi. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Yuk langsung aja kita masuk ke cerita di episode 2. Setelah kejadian di loteng kemarin, mata batin Agni jadi terbuka. Ia sering melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Sampai suatu ketika, Agni melihat seseorang dengan pakaian putih lusuh, juga rambut yang gimbal. Agni mengira itu adalah orang gila. Tapi, Agni sangat terkejut ketika seseorang itu bisa terbang. Agni berpikir dalam hati, emang ada orang gila bisa terbang? Lalu Agni bertanya kepada orang-orang dewasa tentang apa yang dilihatnya itu. Awalnya mereka itu hanya tertawa, kok bisa-bisanya gitu ya anak kecil nyeritain kayak gitu. Tapi karena ekspresi Agni yang sangat serius, akhirnya orang-orang dewasa itu menjelaskan bahwa itu adalah sosok kuntilanak. Di samping rumah Agni terdapat pohon besar yang ditunggu oleh sosok kuntilanak. Dalam penglihatan Agni, pohon besar itu selalu mengeluarkan getah yang seperti darah. Tapi tiba-tiba ibunya Agni menyarankan agar pohon itu ditebang. Karena ibunya ini takut pohon itu tumbang ketika terjadi hujan deras. Malamnya, Agni melihat sosok kuntilanak itu menangis terisak karena sudah tahu bahwa rumahnya akan ditebang. Lalu sosok kuntilanak itu berucap bahwa ia akan mengganggu orang-orang yang menebang rumahnya tersebut. Esoknya Agni memberitahu kepada ibunya bahwa sosok kuntilanak itu marah dan akan mengganggu orang-orang yang menebang pohon itu. Ia takut sosok itu mengganggunya dan meminta agar ibunya tidak jadi menebang pohon itu. Tapi ibunya tetap akan menebang pohon itu dan meyakinkan Agni bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Saat pohon itu ditebang, ada suara teriakan menggema pas pohon itu jatuh ke tanah. Getah pohon itu mengalir seperti darah. Agni hanya melongo melihat tatapan marah sang kuntilanak. Ia sangat takut dan ibunya terus meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan kuntilanak itu tidak akan mengganggu. Tapi setelah itu, hampir sebagian tetangga Agni mengalami kesurupan. Kuntilanak itu menuntut balas karena rumahnya sudah dihancurkan. Lalu ibu dan papanya Agni mengadakan pengajian agar kuntilanak itu tidak mengganggu lagi. Dan alhamdulillah setelah diadakan pengajian, kuntilanak itu tidak berani mengganggu orang-orang lagi. Di akhir cerita pada episode ini juga menggambarkan bahwa Agni melihat sosok hantu muka rata yang mengintai warung ibunya. By the way, ibunya ini buka warung nasi dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Dan benar saja, pada pagi harinya, Agni melihat sang ibu dengan wajah pucat karena sudah diganggu oleh hantu.